Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Setunipun hadirin jamaah musalla jamaah Masjid Al-Khazmar wa Majelis SMS Senin malam Selasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sakit bertemu kembali dalam kajian rutin kitab hadis Riyadhus Shalihin yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita kaji bagaimana Al-Imam An-Nawawi mengangkat hadis-hadis yang menerangkan tentang kecintaan kita kepada keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita akan kaji di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi yang menerangkan tentang mahabbah, kecintaan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad kepada keturunannya Rasulullah, kepada keluarganya Rasulullah, kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Babu ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Bab ini menerangkan tentang memuliakan keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Ini di kitab Adhkar, di kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, siapa yang dimaksud keturunannya Rasulullah? Siapa yang dimaksud alu baiti Rasulillah? Keluarganya Rasulullah itu siapa? Banyak sekali pendapat ulama dalam hal ini, ya, yang menjelaskan tentang keturunannya Rasulullah itu yang dimaksud alu baitin Nabi itu siapa? Ini banyak sekali pendapat. Akan tetapi akan saya ambilkan di antara pendapat-pendapat yang unggul di dalam kitab Dalilul Falihin. Beliau mengatakan al-murad minhum aluhu alladzina yahrumu alaihim sadaqat kaz-zakah. Siapa yang dimaksud yaitu orang-orang yang diharamkan menerima zakat yang wajib. Wahum alu ahla baiti Rasulillah, keluarganya Rasulullah, inda Imam Syafi'i. Ahlu bait Rasulillah menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mu'minun wa mu'minat min Bani Hashim wal Muttalib. Orang-orang mukmin laki maupun orang mukmin perempuan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini pendapatnya Imam Syafi'i yang diterangkan, yang diangkat pertama di dalam kitab Dalilul Falihin, sarahnya Riyadhus Shalihin. Jadi yang dimaksud siapa? Ahlu bait Rasulullah, setiap mukmin laki-laki, setiap mukmin perempuan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu ya. Jadi sangat umum sekali. Lalu siapa Bani Hashim dan Bani Muttalib? Bani Hashim dan Bani Muttalib itu berarti nyambung ketemunya Rasulullah di dalam Abdi Manaf, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Muttalib dan Hashim kedua-duanya putranya Abdi Manaf. Rasulullah
ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, baru bin Abdi Manaf. Sayyidina Hashim punya saudara namanya Muttalib. Ini yang sudah saya terangkan di kesempatan sebelumnya, ya kan ya. Sayyidina Hashim punya saudara namanya Muttalib. Nah, inilah dari kedua inilah keturunannya yang disebut Bani, yang disebut Ahlu Bait Rasulullah menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, itu ya yang pertama. Akan tetapi di dalam kitab Rasfatus Sodi, ya, di dalam kitab Rasfatus Sodi ada keterangan walladzi qala bihil jamaahir minal ulama, pendapat yang diungkap oleh jumhur ulama, yang diceploskan oleh pembesar para imam ulama, dan begitu banyak dalil yang menerangkan yang dimaksud Ahlul Bait adalah di dalam ayat yang innama yuridullahu liyudhiba ankumur ridza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Adalah yang dimaksud adalah Sayyidina Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Itu ya, Sayyidina Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Itu menurut di dalam kitab Rasfatus Sodi. Ya, di dalam kitab tersebut menerangkan pendapat yang diangkat oleh jumhurul ulama yang dimaksud Ahlul Bait di dalam firman-Nya Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira, yaitu siapa? Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan keturunannya. Itu ya. Jadi banyak sekali pendapat yang dimaksud tentang Ahlul Bait Rasulullah. Akan tetapi di dalam kitab Dalilul Falihin sharih itu mengerot pendapat, ya, di situ mengangkat sebuah keterangan. Wa qala al-Baydawi wa takhsisus Syiah ahlal bait bi Fatimah wa Ali wa ibnaihima lima ruya annahu alaihi salatu wasallam kharaja data qadwatan alaihi ila anqal wal ihtijaj bidzalika ala ismatihim wa kauni ijma'ihim hujjatun dhaif. Akan tetapi di dalam kitab Dalilul Falihin mengangkat pernyataannya Imam Baydawi bahwa yang mengatakan Ahlul Bait adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kemudian wabnahuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu tok, enggak mencakup yang lain. Itu kata Imam Baydawi yang diangkat di dalam kitab Dalilul Falihin, itu adalah pendapat yang lemah. Akan tetapi di dalam kitab Rasfatus Sodi yang tadi saya angkat, itu adalah pendapat yang diikuti oleh kebanyakan para ulama. Jadi ada banyak pendapat gitu intinya ya. Jadi saya angkat semua pendapatnya. Ya, saya angkat sebagian yang kuat-kuat begitu. Wahum inda imamina Asy-Syafi'i, Ahlul Bait yaitu menurut pendapatnya Imam Syafi'i adalah orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib sudah sering saya sampaikan, yaitu nyambungnya merupakan kakeknya baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim ini punya saudara namanya Muttalib. Semuanya dari itu. Ya. Sayyidina Hashim melahirkan baginda Nabi, Muttalib melahirkan Imam Syafi'i. Jadi menurut pendapatnya Imam Syafi'i, akhirnya ya ini merupakan ahlu baitnya Nabi. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini diangkat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah itu menghendaki untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul baitnya Rasulullah kotoran dan dosa, wa yutahhirakum tadhira, dan kemudian membersihkan engkau wahai ahlul baitnya Rasulullah tadhiran dengan sebersih-bersihnya. Hanya ahlul bait, ya, kita semua enggak mendapat jaminan dari Allah kalau kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ahlul baitnya Rasulullah akan ada jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa. Sesungguhnya Allah hanyalah menghendaki kepada ahlul bait engkau itu untuk menghilangkan kotorannya, dosanya. Wa yutahhirakum tadhira, dan kemudian mensucikan kalian semua, Rasulullah dan ahlul baitnya, tadhiran dengan sebersih-bersihnya. Jadi kita enggak mendapatkan jaminan itu dari Allah. Tapi kalau ahlul baitnya Rasulullah mendapatkan jaminan itu. Makanya kalau kita melihat keturunannya Rasulullah kok secara zahirnya tidak sesuai dengan syariat,
ya kita harus pelan-pelan, harus benar-benar hati-hati kalau mau mengingatkan. Atau biar yang mengingatkan sama-sama duriyahnya, sama-sama habaibnya. Jadi jangan langsung suudzon, jangan. Kalau kita melihat katakanlah ada ahlul bait, mungkin secara zahirnya tidak sesuai dengan syariat atau maksiat saumpama. Kalau dilihat dari basyariyahnya, keadaannya yang sebagai manusia tentu tidak lepas daripada dosa. Tapi kalau kita melihat dari keadaannya sebagai ahlul baitnya Rasulullah, mereka semua ini mendapat jaminan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belum tentu. Tapi mereka mendapat jaminan akan dibersihkan. Makanya kita perlu hati-hati. Kalau kita tidak sepemikiran dengan salah seorang ulama dan kebetulan habib, maka kita perlu bisa menjaga lisan. Perlu hati-hati. Enggak sepemikiran, cukup kita enggak ikut saja manhajnya. Tapi tidak boleh kita melontarkan cacian atau apapun yang akan mengotori lisan kita dan mungkin akan menyakiti Rasulullah SAW. Gitu ya. Atau ketika kita melihat ahlul bait secara zahirnya tidak sesuai dengan syariat, kita tetap harus penuh husnudzon. Kenapa? Kalau kita nggak ada jaminan, tapi mereka dijamin oleh Allah. Ya kan? Biasanya ketika sudah di akhir hidupnya, kalaupun ternyata ada yang berbuat maksiat, biasanya sebelum habis ajalnya Allah beri sebab-sebab untuk menjadi taubatnya. Kalau kita nggak ada jaminan. Ini kalimat ini untuk kita yang bukan ahlu baitnya Rasulullah. Tapi yang ahlu baitnya Rasulullah pun jangan menggunakan kalimat ini, tapi harus biljiddi wal ijtihad untuk mengikuti jad-jadnya, datuk-datuknya di dalam mujahadah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang ada untuk kita, agar kita tetap bisa husnudzon, karena itu bukan orang biasa, karena itu adalah keturunannya Rasulullah, dan karena itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berkali-kali, ayatnya enggak cuma satu kali. Ini salah satunya aja. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya angin pemestine yuridu ngarepake Allah sinten Gusti Allah liyudhiba dropen supaya ngilangake Gusti Allah angkum saking sira kabeh ahlal baiti wa ar-rijza ing kotoran ahlal baiti wahai keluargane Rasulullah. Wa yutahhirakum tadhira, dan membersihkan kalian semua wahai ahlu baitnya Rasulullah dengan sebersih-bersihnya. Itu kalimat ini untuk ahlu baitnya Rasulullah, bukan untuk kita. Mereka ada jaminan, kita nggak ada. Jadi kita ketika melihat hal yang tidak sesuai di hati, perlu jaga hati dan jaga lisan. Mandengnya itu keturunan Rasulullah, mandengnya itu ada bid'ah, ada daging, ada darahnya Rasulullah di situ. Tapi kalaupun yang mau kita lihat dari segi basyariyahnya, keadaannya sebagai manusia, ya tentu biasa sama seperti kita. Tapi kalau kita melihat keistimewaannya, tentu berbeda sekali dengan kita. Itu yang pertama. Okay. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ayat yang kedua yang diangkat oleh Imam Nawawi, barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, yaitu agamanya Allah, sesungguhnya itu adalah tergolong daripada ketakwaan hati. Artinya orang-orang yang bertakwa itu akan mengagungkan syiar-syiarnya Allah, akan mengagungkan agama-agamanya Allah. Kalau Allah katakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira, sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlu baitnya Rasulullah, dan membersihkan kalian sebesar-besarnya. Itu kita melihat itu sebagai firman Allah, dan kita ini orang yang bertakwa, maka pastilah kita akan mengagungkan ayat tersebut. Kalau kita berat mengagungkan ayat tersebut karena ada urusan tertentu, mungkin hati kita yang belum begitu bersih atau banyak kotorannya. Karena Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang mengagungkan syiar atau agamanya Allah, maka itu tergolong daripada ketakwaan hati. Dan yang dikatakan tadi adalah firman-Nya Allah.
dan kita pandang itu adalah firman-Nya Allah memerintah mengatakan seperti tadi, maka kita sebagai orang yang bertakwa sepatutnya untuk mengagungkan apapun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Kemudian ayat yang lain Allah juga mengatakan, Qul la as'alukum alaihi. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lainnya. Surat Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ucapkanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta apapun kepada kalian wahai para manusia yang telah saya sampaikan dakwahnya Allah kepada kalian. Ajran, apapun sebagai bayaran tidak ada. Illal mawaddatal qurba, kecuali engkau wahai orang-orang yang telah Rasulullah ajari bagaimana caranya iman, bagaimana caranya bertakwa kepada Allah, tidak ada apapun saya mengharap balasan kecuali engkau cintai kepada keluargaku. Itu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya begini, kita ini tanpa Rasulullah itu nggak akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tanpa Rasulullah sudah pasti masuk neraka. Dia nggak punya kuncinya surga, nggak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita masuk surga sebab siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai tanpa Rasulullah nggak bakalan kita ini kenal yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak kenal itu sebagai kuncinya surga, tentu tidak akan bisa masuk teng swarga. Mongko nang akhirat tidak ada pilihan kecuali surga atau neraka. Kalau tidak masuk surga ya berarti masuk neraka, ya kan? Jadi kita punya hutang jasa yang luar biasa besarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai sepenuh kekayaan yang kita punya untuk membalas Rasulullah yang telah membuat kita tahu kuncinya surga, yang membuat kita tahu kenal Allah, yang membuat kita bisa tahu syariatnya Allah, sungguh apapun yang kita punya tidak cukup untuk membayar jasanya Rasulullah SAW. Laras badan. Akan tetapi Rasulullah tidak sedikit pun meminta kepada kalian wahai umat manusia sampai hari kiamat nanti semuanya imbalan apapun, tidak ada. Rasulullah tidak menginginkan imbalan apapun illal mawaddatal qurba, kecuali engkau cintai keluargaku, keturunanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aneh sekali kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah tetapi memusuhi keturunannya Rasulullah, tetapi punya benci kepada keturunan-keturunannya Rasulullah. Karena itu sama saja kita menyakiti Rasulullah. Tidakkah kita malu mengaku sebagai umatnya Rasulullah tetapi kita terang-terangan mengucapkan kalimat-kalimat yang pahit kepada keturunannya Rasulullah? Tidakkah kita malu Al-Quran langsung yang memberi tuntunan kepada umatnya, wahai umatnya Rasulullah, betapa besar jasanya Rasulullah kepada kalian. Kalian semua bisa kenal Allah, bisa masuk surga sebab Rasulullah tidak minta apapun pahala, tidak minta apapun bayaran upah, apapun tidak, kecuali engkau cintai keturunannya Rasulullah. Jadi seharusnya kalau orang mengaku Islam, mengaku iman, mengaku umatnya Rasulullah, berharap syafaatnya Rasulullah, tetapi dia kok membenci atau mencaci atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus kepada keturunannya Rasulullah, ini benar-benar sudah keterlaluan sebenarnya. Ini benar-benar orang-orang yang sudah mengerikan, mengkhawatirkan. Andai saja Al-Quran tidak mengingatkan pun, kita tidak pantas mencaci atau menyakiti atau tidak hormat kepada keturunannya Rasulullah. Apalagi Al-Quran langsung memberikan tuntunan kepada umatnya. Gimana badan? Coba Al-Quran tidak pernah mengucapkan la as'alukum alaihi ajron illal mawaddatal qurba. Coba seandainya Al-Quran tidak pernah berfirman seperti itu pun sudah nggak pantas.
Kita sebagai orang yang berharap syafaatnya Rasulullah menyakiti keturunannya Rasulullah. Apalagi sampai begitu tingginya hal ini, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala langsung firmankan, bukan hadis, langsung Al-Qur'an. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatal qurba. Seolah-olah Allah ingatkan kepada umatnya Rasulullah, wahai umatnya Rasulullah, betapa besar hutang budimu kepada nabimu. Tidak ada apapun yang harus engkau bayar kepada nabimu kecuali bayarannya adalah engkau cintai keturunannya. Itu tok, seolah-olah mengatakan seperti itu, gitu ya. Itu ayat juga yang kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin mengangkat sebuah hadis. Wa an Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain ibni Sabrah wa Amr ibni Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain laqad laqita ya Zaid khairan katsiran wa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa salaita khalfahu laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Jadi pada sebuah kesempatan Yazid bin Hayyan itu berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amr bin Muslim ila Zaid bin Arqam. Pada suatu kesempatan yang namanya Yazid bin Hayyan juga Husain bin Sab ibni Sabrah wa Amr bin Muslim, tiga orang ini sowan kepada Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam itu pada waktu itu sebagai sahabat yang sudah sepuh, orang tua. Tiga orang ini masih muda-muda, sowan kepada sahabat yang sudah tua yang nemoni Kanjeng Nabi. Yang tiga tadi masih muda-muda, gak nemui baginda Nabi. Beliau mengatakan, tiga orang ini mengatakan kepada Zaid bin Arqam, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Wahai Zaid bin Arqam, sungguh engkau ini memiliki kebaikan yang sangat banyak. Sungguh engkau ini mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ra'aita Rasulullah. Satu, engkau bisa melihat Rasulullah. Kata tiga orang tadi yang sowan kepada Zaid bin Arqam. Yang kedua, wasami'ta hadithahu, engkau bisa mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah. Yang ketiga, wa ghazawta ma'ahu, engkau bisa ikut berperang langsung bersama barisannya Rasulullah. Katanya kepada Zaid bin Arqam, sahabat yang sudah sepuh ini, kepada salah seorang sahabat yang sudah sepuh begitu. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Sungguh engkau telah mendapatkan begitu banyak keistimewaan. Fahadditsni. Maka kemudian mereka mengatakan, haditsna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikanlah hadis kepada kami dari apa yang engkau pernah dengarkan dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga orang datang sowan kepada Zaid bin Arqam sebagai sahabat yang sudah sepuh, ingin meminta hadis yang pernah ia dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis apa kira-kira yang diberikan? Qala ya ibna akhi wallahi laqad kaburat sinni wa qadima ahdi wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan, wahai ibna akhi, wahai anak-anak daripada saudaraku. Karena ini memang cara berbahasa kepada orang muda. Wahai keponakan-keponakanku, kan begitu ya. Cara berbahasa kepada orang yang jauh umurnya, lebih muda. Kata beliau, kata Zaid bin Arqam, laqad kaburat sini, saya ini sudah tua. Wa qadima ahdi, mungkin ajalku sudah akan dekat, sudah hampir nyampe. Wa nasitu ba'dalladzi kuntu a'i min Rasulillah, dan aku sudah banyak lupa apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum faqbalu wa ma la fala tukallifunihi. Maka apa yang bisa saya ingat dan tak sampaikan kepada kalian terimalah. Dan apa yang saya sudah terlanjur lupa dari apa yang saya dapat dari Rasulullah maka maklumilah. Katanya begitu beliau. Tsumma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Fahamidallahu wa athna alaihi wa wa'ada wa dzakar tsumma qala.
Kemudian Zaid bin Arqam mengatakan tsumma qala qama Rasulullah, berdiri suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ini hadisnya. Yauman fina, suatu kesempatan Rasulullah berdiri di antara kami. Khatiban bima'in yud'a khumman, Rasulullah berdiri di antara kami memberikan khutbah, memberikan ceramah, memberikan tausiah di sebuah tempat yang diberikan nama khumman, tempat mata air atau sumur atau tempat yang ada airnya yang bernama khumman, baina Makkah wal Madinah, yaitu terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Rasulullah pertama mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian memberikan mau'idah, kemudian mengingatkan kita. Tsumma qala amma ba'du, kemudian Rasulullah mengucapkan amma ba'du, setelah alhamdulillah, memuji kepada Allah dan mau'idah dan tadzkir, kemudian mengucapkan amma ba'du. Ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba. Rasulullah mengatakan, ketahuilah wahai para manusia. Ini hadisnya Rasulullah yang disampaikan Zaid bin Arqam, yang diberikan kepada 3 orang yang sowan tadi. Katanya hadisnya bunyinya meriwayatkan Rasulullah waktu itu sedang berdiri di antara Zaid bin Arqam, di antara sahabat yang disowani tadi. Rasulullah pernah mengatakan, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai para manusia, fa innama ana basyarun, bahwa sesungguhnya saya, yaitu Rasulullah mengatakan, Rasulullah dirinya itu tetap manusia. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujiba, yang sudah hampir datang malaikat maut untuk menjemputnya, dan saya pun akan menerima jemputan itu. Artinya Rasulullah ini sudah di akhir usianya, sudah di usia sepuh, yang sudah hampir datang, sudah merasa seolah-olah malaikat maut sudah akan datang. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, kata Rasulullah, dan aku tinggalkan 2 perkara yang berat untuk kalian. Jadi Rasulullah mengatakan, saya ini manusia yang sudah tua, yang sudah hampir malaikat maut datang menghampiriku, menjemputku, dan aku pun tidak akan menolaknya ketika datang malaikat maut. Maka aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang sangat besar, kata Rasulullah. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, saya tinggalkan kepada kalian, kalau nanti saya tidak ada, maka saya tinggalkan buat kalian wahai umatku 2 perkara yang sangat besar. Awwaluhuma, apa 2 perkara tersebut? Awwaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Fa fihil huda wan nur, kata baginda Nabi. Di dalam kitab Al-Qur'an ada huda, ada petunjuk, wan nur, dan juga ada cahaya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khudhu bi kitabillahi wastamsaku bihi, maka ambillah kitabnya Allah dan peganglah yang erat. Ini pertama nasihatnya Rasulullah buat kita sekalian. Jadi kita ambil Al-Qur'an, kita pegang erat-erat itu Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Kita semua orang awam, kita nggak bisa paham Al-Qur'an langsung, kita harus ngikut ulama. Jangan ditelan mentah-mentah. Katanya Rasulullah harus Al-Qur'an, berarti kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Betul, kembali kepada Al-Qur'an. Cuma ininya jenengan seberapa untuk memahami Al-Qur'an? Sekelas Imam Syafi'i kah? Sekelas Imam Abu Hanifah kah? Sekelas Imam Malik kah? Nggak apa-apa kalau sekelas mereka. Kalau sekelas baru baca di internet mau kembali ke Al-Qur'an, toh nggak mau ulama, maka tersesatnya jauh lebih banyak daripada hendaknya. Jadi kalau sekelasnya kita ambil Al-Qur'an, kita ambil hadis, kita ambil ijma'nya para ulama, kita ambil akwal qiyas, kita ambil yang pertama Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas. Kemudian kita ambil akwal, perkataan, pendapat-pendapatnya ulama-ulama yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kita harus bermadhab, salah satu dari madhab 4, silahkan mau yang Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, terserah. Yang penting kita nggak keluar dari madhab. Kenapa? Karena kita tidak ada keahlian untuk seperti mereka, maka kita perlu bermadhab. Andai kata kita mampu seperti mereka, nggak harus kita bermadhab. Pertanyaannya, mampu memang kita seperti mereka, seperti imam-imam madhab kan nggak mampu, gimana pembuatan?
Makanya kita butuh mereka untuk bisa mengkupas apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Iya. Ini apa namanya? HP kan? Kita banyak butuh HP untuk bisa apa? Untuk mencari komus katakanlah, untuk mencari keterangan katakanlah, ya kan? Karena kita butuh. Apa kita langsung nggak boleh pakai HP kembali langsung kepada sumber aslinya? Ya kan kita butuh alatnya. Begitu juga karena kemampuan kita memahami Al-Quran dan hadis ini umat-umat itu semakin menurun, maka sebab itulah kita butuh ulama yang mengkajinya, kemudian menyampaikan hasilnya, intinya kepada kita sekalian, yaitu dengan bermadhab salah satu dari madhab 4. Itu sebabnya kalau jenengan mampu menjadi seperti Imam Syafi'i nggak wajib jadi bermadhab, ya nggak sama sekali nggak ada kewajiban. Kewajiban itu kan karena keadaan kita yang sudah terbatas, makanya kita harus bermadhab, gitu ya. Jadi kata-kata harus kembali kepada Al-Quran dan hadis benar, benar. Tapi saya nggak benarnya itu kalau kalimat itu benar, tapi kalau kitanya itu akhirnya dimaksudkan untuk meninggalkan ulama, baru itu yang nggak benar. Karena kemampuan kita nggak levelnya untuk langsung memahami. Memang di dalam Al-Quran ada ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Juga ada ayat-ayat yang jelas tanpa harus dihukumi, digali hukumnya pun kita bisa paham. Nah, kalau permasalahan yang kita bisa paham nggak perlu memang. Artinya kita sendiri juga bisa menggunakan dalil Al-Quran sebagai dalil. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Ya benar, kita boleh menggunakan itu sebagai dalil. Tapi kalau kita ingin menghukumi, ya ingin menghukumi katakanlah yang namanya wudhu, fardunya ada berapa. Nah ini kan kita harus menggunakan ulama yang mampu beristihad. Wajib tartib atau tidak wajib tartib, ini khilaf antara 4 madhab. Imam Syafi'i wajib, madhab yang lain ada yang tidak wajib. Yang membatalkan wudhu, ya kan? Bahkan kita mau cari ayatnya di mana aja kita nggak tahu kalau tanpa ulama, ya kan? Apalagi mau memahami semuanya hukum-hukum yang dibutuhkan kita selama hidup sehari-hari, selama sepanjang hidup kita, hukum-hukum yang kita perlukan kita mau kaji sendiri nggak bakalan mampu. Itu ya. Itu yang pertama. Hablum mandudun minas sama. Yang pertama adalah Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu kitabullah. Hudan fihi hudan wan nur. Di dalam kitabnya Allah ada petunjuk, juga ada cahaya. Fihil huda wan nur. Fakhudu bi kitabillahi wastamsaku bihi. Maka ambillah kitabnya Allah dan wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah bihi dengan kitabnya Allah tadi, gitu ya. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Rasulullah mendorong kita untuk cinta kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa raghaba fihi, dan memberikan semangat, ya, spirit dukungan agar kita itu selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi kita dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama, itu bukan berarti kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran. Justru begitulah cara kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena ulama itulah yang menggali hukumnya Al-Quran dan kita tidak mampu. Akhirnya kalau kita menggunakan hukum-hukum yang digali oleh ulama, itulah yang disebut sekelasnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Tsumma qala wa ahlu baiti. Kemudian Rasulullah mengatakan hadis selanjutnya, yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah ahlu baiti, yaitu keturunan ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udzakirukumullah fi ahli baiti, kata Rasulullah. Ya, saya mengingatkan kalian Allah, jadi bertakwalah kalian kepada Allah di dalam ahlu baitku. Awas, jangan macam-macam, jangan berbuat dolim, jangan su'ul adab di dalam ahlu baitku. Udzakirukumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan kamu Allah, akan Allah, artinya bertakwalah kepada Allah di dalam ahlu baitnya Rasulullah. Nah, kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh, harus bisa menjaga lisan, menjaga hati ketika berhadapan dengan ahlu baitnya Rasulullah. Ada gosip terbang di medsos begini, awas, siapa yang digosipkan? Keturunannya Rasulullah. Kita harus bisa menjaga hati kita, kita harus bisa menjaga lisan kita. Jangan ikut-ikutan.
paling aman, jangan ikut-ikutan. Kalau tidak bisa mendukung, menjunjungnya, gak usah sekalipun pernah merendahkannya. Kenapa? Karena kita berharap syafaatnya Rasulullah, kita berharap kumpul sama Rasulullah di surga. Tidak pantas satu sisi kita berharap, satu sisi kita menyakiti Rasulullah. Tidak pantas sama sekali. Gitu ya. Lanjut dalam sebuah hadis tadi, faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi. Kemudian tamu tadi tanya sama Zaid bin Arqam, terus siapa yang disebut ahlu bait wahai Zaid? Bukankah istri-istrinya Rasulullah adalah ahlu baitnya Rasulullah? Kata tamu yang sowan kepada Zaid bin Arqam tadi. Jawabnya si Zaid bin Arqam, nisa'uhu min ahli baitihi. Betul, istri-istrinya termasuk ahlu baitnya, tapi tidak cukup itu tok, masih ada yang lain. Istri-istrinya termasuk, berarti ada yang lain, betul? Ada yang lain. Nisa'uhu min ahli baitihi. Sebagian dari ahlu baitnya Rasul adalah istri-istrinya, masih ada sebagian yang lain. Maksudnya begitu, nggih. Nisa'u walakin ahlu baitihi man haruma alaihimus shadaqah. Lanjut, Zaid bin Arqam meneruskan hadisnya, walakin ahlu baitihi man haruma alaihimus shadaqah. Ahlu baitnya Rasulullah yaitu orang yang haram menerima zakat. Orang yang haram menerima zakat. Itu ahlu baitnya Rasulullah. Gitu ya. Qala wa man hum. Kemudian bertanya lagi, man haruma alaihimus shadaqah ba'dahu. Qala wa man hum. Kemudian tanya lagi tamu tadi kepada Zaid bin Arqam, terus siapa memangnya? Zaid bin Arqam melanjutkan hadisnya, qala hum alu Ali wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu Abbas. Mereka adalah keluarganya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keluarganya Sayyidina Aqil, keluarganya Sayyidina Ja'far, ya. Aqil ya, bukan Uqail. Keluarganya Sayyidina Ali wa keluarganya Sayyidina Aqil bin Abi Thalib, wa keluarganya Ja'far, ya, wa keluarganya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Itulah yang dimaksud keluarganya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Artinya yaitu Banu Hashim dan Banul Muttalib, gitu ya. Imam Abu Hanifah mengatakan yang dikatakan keluarga baginda Nabi yaitu orang-orang mukmin dari Bani Hashim tok. Ini tapi pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Syafi'i yang dimaksud ahlu baitnya baginda Nabi yaitu orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya, antara Muttalib kenapa disebut Abdul Muttalib, kenapa sebabnya itu kan kemarin sudah tak jelaskan ya. Kakeknya baginda Nabi itu aslinya Syaibatul Hamdi, kok menjadi Abdul Muttalib itu kenapa? Oh, ternyata karena diasuh sama saudara kandungnya Sayyidina Hashim yaitu Muttalib. Akhirnya orang mengiranya itu budaknya Muttalib, disebutlah Abdul Muttalib. Cerita panjangnya ada di pertemuan yang sudah-sudah. Watsani wa huwa madzhabu Imamina Asy-Syafi'i annahum mu'minu Bani Hashim wal Muttalib. Yang dimaksud keluarganya baginda Nabi yaitu orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Muttalib. Kullu haula haruma alaihi shadaqah. Mereka semua ini adalah orang-orang yang diharamkan menerima sedekah. Ini Imam Nawawi mengangkat hadisnya begitu. Karena materi pertemuannya adalah Riyadhus Shalihin, jadi saya ambil hadis yang ada di Riyadhus Shalihin. Tapi nanti juga tak sampaikan hadis-hadis yang lain sesuai dengan kadar kecukupan waktu. Jadi pendapat kita Imam Syafi'i ya, yang namanya ahlu baitnya Rasulullah itu haram menerima zakat wajib. Sedekah yang sunnah boleh, tapi zakat yang wajib tidak boleh. Itu ya. Jadi ulama mengatakan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat diantaranya wa Banu Hashim wa Banul Muttalib. Itu ya. Orang-orang dari Bani Hashim dan Banul Muttalib. Menurut pendapat yang muktamad, baik mereka itu menerima usul khumus maupun tidak. Itu ya. Itu menurut pendapat yang yang muktamad. Akan tetapi ada pembuatan pendapat yang menerangkan bahwasanya keluarganya Nabi itu tetap bisa menerima zakat kalau sudah tidak mendapatkan khumusul khumus. Itu ada. Imam Ustukhri ya, dinukil dari Imam Ustukhri
mengatakan adanya qaul yang memperbolehkan menyerahkan zakat kepada Banu Hashim dan Banul Muthalib ketika mereka tidak mendapatkan khumusul khumus, ya. Jadi pendapat yang muktamad, saya ulangi, itu memang tidak boleh menyerahkan zakat wajib kepada Banu Hashim dan Banu Muthalib, kepada keluarganya baginda Nabi, keturunannya baginda Nabi. Akan tetapi Imam Ustukhri mengatakan kalau mereka sudah tidak mendapatkan khumusul khumus, maka boleh menyerahkan zakat kepada mereka. Ini tak tuturkan secara seimbang agar kita semua bisa tahu bahwasanya hukumnya memang tidak boleh, tetapi ada yang memperbolehkan dengan catatan bila tidak mendapatkan khumusul khumus. Dan sekarang khumusul khumus itu sudah tidak ada. Jadi mereka semua menurut pendapatnya Imam Ustukhri bisa menerima zakat. Gitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, hadis maknanya sama, taraktu fikum amrayni adimaini. Yang pertama, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat besar. Yang pertama, hablum mamdudun minas sama ilal ard. Yang pertama, tali yang sangat kokoh yang memanjang sampai ke langit, dari langit memanjang sampai ke bumi. Ya, dalam hadis tersebut dikatakan. Yang kedua, itrati wa ahli baiti, keluargaku, keturunanku dan keluargaku. Siapa orang berpegang teguh kepada keduanya, lan yadilla abada, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dalam hadis lain begitu. Ya. Jadi dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, saya meninggalkan dua perkara yang sangat besar. Yang pertama yaitu tali yang memanjang dari bumi sampai ke langit, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ahlu baiti itrati wa ahli baiti, keturunanku dan keluargaku. Kata Rasulullah, siapa orang berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah, lalu kita dalam sebuah keterangan, ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika ayat ini turun, ya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila qala laqiyani Ka'ab bin Ajizah radhiyallahu anhu qala ala uhdilaka hadiyatan sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kesempatan ada keterangan yang bahwa ketika temurun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kepada baginda Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, bagaimana kita membaca solawat kepadamu dan kepada keluargamu? Kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaika. Ada sahabat yang nanya begitu, bagaimana kita bersolawat bersalam kepada engkau wahai Rasulullah? Apa jawabnya Rasulullah? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad, semoga rahmat yang agung tercurah kepada baginda Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu langsung yang diajarkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Dalam sebuah riwayat, faqulna ya Rasulullah kaifa shalah alaikum ahlal baiti, bagaimana kita bersolawat kepada kalian semua wahai ahlul bait? Qulu, maka kemudian ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau riwayat yang tadi masih ada sambungannya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sambungannya, ya, sholawat Ibrahimiyah. Nah, intinya yang ingin saya tekankan, ketika temurun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kepada baginda Nabi. Sahabat nanya, wahai Rasulullah, bagaimana kita bersolawat kepadamu?
Kemudian Rasulullah menjawab, qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi keluarganya baginda Nabi dicangkeng langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya begitu. Intinya dari keterangan ini. Kemudian dalam sebuah Imam Syafi'i di dalam baitnya yang sangat terkenal menerangkan, menjelaskan tentang kecintaannya Imam Syafi'i kepada keluarganya baginda Nabi. Apa kata Imam Syafi'i? Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min adimil qadri annakum man lam yusalli alaihi la salata lahu, atau man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ini syair ini merupakan baitnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu, wahai keluarganya Rasulullah, hubbukumu, mencintaimu adalah fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, adalah kefardunan, adalah kewajiban dari Allah yang diturunkan langsung di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat tadi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatal qurba. Ucapkanlah wahai Muhammad di dalam surat Asy-Syura tadi ayat berapa? 13. Saya tidak meminta imbalan apapun atas dakwahku kepada kalian kecuali engkau cintai keluarga keturunanku. Ini langsung daripada Allah Subhanahu 23, Asy-Syura 23. Itu ya. Ini kata Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai ahlu baitnya Rasulullah, hubbukumu, mencintaimu itu fardun, adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Minallahi, kewajiban, keharusan langsung dari Allah. Fil Qur'ani anzalahu, yang diturunkan langsung kewajiban tersebut diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatal qurba. Ucapkanlah wahai Muhammad, tidak apa sedikit pun aku meminta imbalan atas dakwahku kecuali engkau cintai keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah wahai Muhammad. Jadi baginda Nabi disuruh bilang begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Qul, ucapkanlah wahai Muhammad, la as'alukum, tidak aku meminta kalian semua wahai umatku, alaihi, atas dakwah ini ajron, alaihi, atas agama Islam ini ajron, apa sedikit pun bayaran imbalan, tidak, illal mawaddatal qurba, kecuali engkau cintai anak turunku. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai ahlu baitnya Rasulullah, mencintaimu adalah kewajiban yang diturunkan langsung oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Fardun minallahi, dari Allah, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, anzalahu, Allah turunkan itu kefardunan di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat tadi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatal qurba. Lanjut, yakfikum min adimil qadri annakum, cukup bagi engkau wahai keturunan Rasulullah, wahai ahlu bait Rasulullah, keagungan kedudukanmu. Man lam yusalli alaikum la salata lahu, siapapun yang tidak mau bersolawat kepada keluarganya baginda Nabi, maka tidak ada solat baginya, maka solatnya tidak dianggap. Bisa dipahami apa dari ini? Jadi Imam Syafi'i mengatakan, yakfikumu min adimil qadri annahum, cukup keagungan kedudukanmu. Man lam yusolli alaikum la solata lahu, siapa yang di dalam solatnya tidak bersolawat kepada alun Nabi, keluarganya Nabi, maka solatnya tidak sempurna atau tidak sah. Tak jelaskan rukun-rukunnya solat. Ya, ini ada qaul jadid, ada qaul qadim. Rukun-rukunnya solat diantaranya adalah tasyahud akhir. Di dalam tasyahud akhir adalah bacaannya ada tasyahud, ada tahiyat, kemudian ada tasyahud, kemudian ada sholawat kepada baginda Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Andai orang yang sholat tidak membaca wa ala ali Muhammad, ini menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i sholatnya tidak sah. Menurut qaul qadim harus ditambal dengan sujud sahwi, alias sholatnya tidak sempurna. Itu maksud bait tersebut. Yakfikumu min adimil qadri annakumu man lam yusolli alaikum la sholata lahu. Cukup ketinggian, keagungan, kebesaran kedudukanmu wahai ahlu baitnya Rasulullah. Siapapun dari manusia di seluruh jagat raya ini sholat tanpa bersolawat kepadamu di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah menurut pendapat jadid. Maka sholatnya tidak sempurna, harus ditambal dengan sujud sahwi menurut qaul jadid. Menurut qaul qadim tidak sah karena itu rukun. Menurut qaul jadid itu bukan rukun tetapi itu abad, sunnah abad. Tak ulangi ya. Jadi membaca sholawat kepada alun nabi itu adalah rukun menurut qaul qadim, dan itu merupakan sunnah abad menurut qaul jadid. Menurut madhabnya Imam Syafi'i yang jadid ya. Itu luar biasa sekali ya. Makanya dikatakan yakfikumu min adimil qadri annakum man lam yusolli alaikum la sholata lahu. Ini bait yang sangat istimewa. Baitnya Imam Syafi'i bukan itu yang menyerangkan tentang ketinggiannya derajatnya Rasulullah. Pernah Imam Syafi'i itu mengatakan, sungguh jikalau engkau belah dadaku, belah jantungku, maka engkau akan dapati separuhnya adalah ilmu dan iman, separuh penuhnya lagi adalah mahabbahku kepada keturunannya Rasulullah. Jadi ilmu cuma seperapat, iman, kemudian tauhidnya kepada Rasulullah, kepada Allah seperapat, yang setengah penuh adalah mahabbah kepada ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bait yang ini, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikum min adimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Wahai ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum, wahai ahlu baitnya Rasulullah, mencintaimu fardun minallahi fil qur'ani anzalahu, mencintaimu adalah kewajiban dari Allah yang langsung ditemurunkan di dalam Al-Qur'an, yaitu firman-Nya Allah, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatal qurba, Asy-Syura 23. Tidak aku meminta imbalan apapun atas Islam ini, kata Rasulullah, kecuali cinta kepada keturunanku. Lanjut Imam Syafi'i melanjutkan bait syairnya, yakfikumu min adimil qadri annakum man lam yusolli alaikum la sholata lahu. Cukup ketinggian derajatmu wahai keluarganya Rasulullah, cukup kebesaran kedudukanmu wahai ahlu bait Rasulullah, yaitu apa? Man lam yusolli alaikum la sholata lahu. Siapa orang di dalam sholatnya tidak bersolawat kepadamu ahlu baitnya Rasulullah, maka sholatnya tidak sah menurut qaul qadim, dan sholatnya tidak sempurna, harus ditambal sujud sahwi menurut qaul jadid Imam Syafi'i. Ya kan? Ketika kita mengucapkan asyhadu alla, kalau tahiyat awal sholawat kepada baginda Nabi itu sunnah. Tapi sholawat kepada alun Nabi tidak ada menurut pendapat yang muktamad tahiyat awal. Tapi kalau tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga rahmat yang agung tercurah kepada baginda Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tercurah juga kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad. Jikalau engkau dalam sholatnya tidak mengucapkan wa ala ali sayyidina Muhammad di tahiyatnya, ini sholatnya tidak sah menurut qaul jadid qadim, dan sholatnya tidak sempurna, dan harus ditambal, dan sunnah ditambal dengan sujud sahwi, perlu ditambal dengan sujud sahwi menurut qaul jadid. Jadi malu harusnya kita setiap 5 waktu kita butuh untuk menyempurnakan sholat kita dengan bersolawat kepada keturunannya Rasulullah, tapi kita mungkin tidak menjaga lisan kita. Jadi ironis sekali, mengenaskan, ya, miris. Kita ngaku umatnya Rasulullah, pingin syafaatnya Rasulullah, ngaku cinta kepada Rasulullah. Setiap sholat kita untuk sempurna bahkan butuh sholawat kepada keluarganya Rasulullah, tapi mungkin kita tidak jaga lisan kita,
kepada keturunan-keturunannya Rasulullah. Ini miris. Jadi kita perlu ingat-ingat yang seperti ini. Ya. Ini murni saya menyampaikan ilmu, tidak tahu menau tentang masalah politik, tidak ada. Tapi murni menyampaikan ilmu. Ya. Jangan dibentur-benturkan keturunannya Rasulullah dengan ulama, semuanya memiliki keutamaan. Mungkin ada kesempatan lain akan saya bahas. Tapi ini baru saya bahas tentang keutamaan keluarganya Rasulullah. Itu pun cuma sedikit sekali hadis atau beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan. Kalau mau dikupas tuntas seminggu mungkin belum tentu habis. Hal-hal atau hadis-hadis atau keterangan ulama atau ayat-ayat atau tafsir-tafsir yang menerangkan tentang keterangan ini. Ini cuma secuil sekali daripada hadis maupun Al-Quran maupun keterangan ulama yang menjelaskan atau menjabarkan tentang kedudukan Ahlul Baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pakatan kemauan yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada sabqul lisan, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.